Ada sebuah cerita. Cerita ini yang diambil dari sejarah atau dari orang yang mendahului kita. Di video ini, sesuai dengan request subscriber saya, mengirimkan email, kita angkat untuk menceritakan misteri makam Dempul. Sudah ready semua? Sudah siap? Niki sae okai. Pulangkan aku, pulangkan aku, aduh, pulangkan aku. Woi, pulang kemana? Kamu kenapa di sini? Saya kemarin telah membunuh orang. Terus di sela-sela itu saya kabur, lari terus kecelakaan dan akhirnya saya meninggal. Kenapa? Kamu membunuh orang itu kenapa? Saya disuruh orang karena saya dikasih uang setelah membunuh orang itu. Terus saya menyesal, saya minta pulang, aduh. Sebelum ke videonya, saya mengingatkan kembali yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Monggo bisa absen dulu di sini lewat komentar dari mana saja kalian, sebut nama kota agar kita bisa lebih akrab dan bisa saling sapa satu sama lain. Sudah ready semua? Sudah siap? Niki sae okai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, Jawa Timur terdapat pondok pesantren yang telah menjadi pusat studi Islam sejak 1 abad lalu. Bernama Pondok Pesantren Lirboyo, tempat ini tak hanya dikenal oleh umat Islam di pelosok tanah air, namun juga terkenal hingga negara tetangga. Tak hanya berbekal ilmu Islam, para santri juga ditanamkan tradisi yang mampu mengisi kemodernitas. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai Haji Abdul Karim pada tahun 1910 atau 100 tahun silam. Melihat kawasan pondok pesantren ini akan melihat dominasi bangunan masa lampau yang dibiarkan menjadi tonggak. Berdirinya bangunan Pondok Pesantren Lirboyo, di sisi lain, sejumlah peninggalan dari sang pendiri. Banyak cerita memiliki kisah berbau mistis. Bukan hal yang aneh mengingat para pendiri pesantren Lirboyo memiliki keistimewaan atau karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cerita yang berkembang di masyarakat adalah adanya santri gaib yang ikut mondok di pesantren Lirboyo ini. Selain itu, ada beberapa cerita mistis lain yang menyelimuti pondok pesantren Lirboyo dan misteri pondok pesantren Lirboyo yang berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salah satu jejak peninggalan pendiri Masjid Lawang Songo, masjid ini dibangun bersama dengan pendiri pesantren. Bagi ribuan santri Lirboyo, Masjid Lawang Songo tak hanya dikenal dengan bangunan yang bersejarah, namun juga tentang kisah, nuansa magis dan penasehat tak kasat mata yang sering menjadi pembicaraan. Masjid ini meski di saat bersama kondisinya sedang sepi, jarang beberapa santri yang sholat berjamaah memutuskan untuk sholat di luar karena perasaan sungkan untuk masuk ke dalam masjid. Masjid Lawang Songo merupakan peninggalan Kiai Soleh, mertua dari pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau juga dikenal memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran banyak yang bercerita bahwa setiap bangunan yang beliau tangani seperti ada sesuatunya. Menurut kesaksian, meski dulu kayu yang ia bawa hanya satu gerobak, namun kayu tersebut bisa digunakan untuk 2 buah rumah. Sebagian orang percaya bahwa terdapat kehidupan dunia lain yang tak dapat dilihat oleh sembarang manusia. Selain Masjid Lawang Songo, ada juga bangunan yang dibangun bersamaan dengan pesantren itu. Gerbang tua atau bisa dikenal dengan gerbang masjid Lawang Songo. Gerbang tua ini lokasinya cukup menyita perhatian karena berdiri persis di tengah selasar masjid gerbang pertama Pondok Pesantren Lirboyo. Ini tetap dipertahankan demi menjaga kelestarian peninggalan sang pendiri. Bagi ribuan santri Lirboyo, gerbang tua ini disebut sebagai gerbang pendidikan. Tanpa alasan, secara turun-temurun, para santri yang telah menghafal Al-Quran dan belajar di sana, mereka merasa diberi kemudahan jika belajar di sini. Selain itu,
jauh sebelumnya berdiri pesantren Desa Lirboyo. Memang dikenal angker dan banyak dihuni makhluk halus. Lanjut cerita, berada di sebelah utara pondok pesantren, tempat area terlarang bagi para santri Lirboyo. Tempat ini dikenal dengan nama sebutan Makam Dempul. Sebelum pondok pesantren dibangun Kiai Haji Abdul Karim. Bapak Kiai ini menyediakan sebidang tanah untuk mengusir dan memindahkan jin jahat setan gendruwo. Dempul sendiri berasal dari kata dengkul, di mana seluruh jenazah tanpa identitas dibuang dan dikuburkan di tempat ini. Untuk pemakaman hanya sedalam lutut orang dewasa, bukan lutut anak-anak. Keangkeran makam Dempul memang tak tertandingi, bahkan terdapat larangan bagi santri Lirboyo untuk masuk kawasan ini. Tak main-main, himbauan ini juga disampaikan oleh para pengurus pondok pesantren itu. Hal tersebut pernah dibuktikan dan disaksikan seseorang kalau makam ini terdengar ada orang yang berteriak-teriak meminta pertolongan, dan ada juga suara perempuan yang menangis, dan ada pula suara lelaki yang lagi minta pertolongan. Makam Dempul ini memang tidak boleh dikunjungi karena kawasan yang kurang baik dan sangat sepi. Juga menjadi alasan pondok pesantren menjaga keamanan para santrinya. Pada saat siang, kalau kita mengunjungi makam Dempul itu seram dan kita was-was. Makam ini tidak sama seperti makam pada umumnya. Di sini tidak ada batu nisan yang terlihat dari batu atau tertuliskan nama yang jelas. Hanya tenger yang berupa kayu tulisan-tulisan yang bernamakan Mr. X. Atau ada juga yang bernama organisasi. Organisasi inilah yang memakamkan di makam Dempul itu. Jadi ini menandakan kalau makam ini tidak jelas atau tidak punya identitas. Jasad-jasad tidak diketahui dikubur di bawah rimbauan pohon yang kosong. Seringkali beberapa penggali kubur menemukan tulang manusia karena menggali dalam tempat yang sama juga. Tidak cuma di komplek makam saja, keangkeran tempat itu meluas sampai ke lokasi seputar pondok pesantren Lirboyo yang sejak dahulu diketahui jadi wilayah hitam, kejahatan, serta jin jahat setan gendruwo berkeliaran. Lanjut cerita, salah satu arah mau menuju ke makam ada jalan pintas mau ke arah kuburan Dempul itu. Sering di sana ada kecelakaan yang aneh-aneh. Pengguna jalan yang sendirian bisa dimintai berboncengan sama dedemit dan pocong. Woi, minta tolong, aku anterin ke sana. Dan orang tersebut langsung kabur. Akhirnya orang ini jatuh juga di permakaman Dempul itu. Kuburan Dempul memang bukan tempat pemakaman biasa. Jenazah yang dimakamkan dalam tempat itu ialah jasad-jasad yang tidak dikenal. Keluarga dari rektor kejahatan yang ditembak mati sampai mayat tidak diketahui. Hingga kini lokasi makam Dempul tempat pemakaman bagi siapa saja yang mati tidak diketahui identitasnya. Seperti ditemukan terhanyut korban kecelakaan. Pondok pesantren Lirboyo telah menjadi salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Ia telah berkontribusi jiwa, berilmu dan taat beragama meskipun terlihat hanya sederhana. Pondok pesantren Lirboyo memiliki rahasia khusus. Hal tersebut sudah terbukti dengan puluhan ribuan santri yang kini menetap di pondok akan kesuksesannya. Sudah ready semua? Sudah siap? Niki saya oke. Semoga bermanfaat. Tetap stay. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa share video ini agar teman-temanmu tahu tentang kejadian misteri atau horor di sekitar Anda. Terima kasih.